Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Gus Adin Teach. Yang kali ini kita akan membahas mengenai pengendapan air secara alami pada materi prakarya kelas 8 di bab rekayasa. Melanjutkan materi sebelumnya mengenai penyaringan air secara alami. Nah, untuk pertemuan kali ini sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian nanti mengidentifikasi bagaimana bahan yang digunakan untuk pengendapan secara alami, kemudian alat, teknik pada proses pembuatan penjernihan air menggunakan bahan-bahan yang terdapat di alat. Nah, yang pertama ini ada biji kelor. Biji kelor di sini biji buah kelor atau moringan oleifera mengandung zat aktif rhamnoisobensil isothiocyanat yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air, dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Yang kedua ada tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran di dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam, di mana fungsi tawas itu hanya untuk proses pengendapan saja, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Nah, pH ini merupakan derajat keasaman yang ada di dalam air. Jadi tawas tidak mempengaruhi derajat keasaman yang ada di dalam air. Yang ketiga ada kaporit. Nah, kaporit di sini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran di dalam air. Nah, lama pengendapan itu sekitar 12 jam. Nah, di sini ada contoh kaporit yang berbentuk serbuk. Biasanya kalian menemukan atau mendapatkan kaporit itu di kolam renang ya, seperti itu. Selanjutnya ada kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus maupun bakteri. Jadi ada masing-masing dari karakteristik pengendapan yang masing-masing karakteristik itu mempunyai fungsi yang saling berbeda dan ada yang hampir sama seperti itu. Selanjutnya ada arang batok kelapa. Nah, di sini arang batok kelapa ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak di dalam air dan juga menjernihkan air. Arang batok kelapa ini diperoleh dari batok kelapa yang dibakar dijadikan sebagai arang. Kemudian ada bahan dan alat penjernih air dengan bahan alami. Nah, apa saja bahannya? Ada gergaji. Gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda tertentu. Yang kedua ada bor. Bor berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang pada kayu, aluminium, dan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga ada pisau. Pisau adalah alat yang digunakan untuk memotong atau menghaluskan suatu benda. Yang keempat ada palu. Palu adalah alat yang digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium. Nah, di sini ada proses urutan dari penyaringan sederhana yang menggunakan dari penyaringan alam. Ada arang, kerikil besar, kerikil kecil, kemudian ada pasir, ijuk, dan jerami. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alam. Yang pertama ada teknik memotong ya. Teknik ini membagi bahan yang akan digunakan sesuai ukuran bahan. Yang kedua ada teknik melubangi.
Teknik melubangi membuat lubang pada bahan sesuai ukuran dengan bantuan alat seperti bor, pisau raut, paku, atau apa saja. Yang ketiga ada menyambung. Nah, teknik ini merupakan hal yang paling penting dalam membuat produk membuat alat penjernih air. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.